Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 23 Mei 2025 dengan judul Go Juice. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan curahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Amsal 19 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Mari kita ikuti penjelasannya. Saya dulunya minum banyak kopi. Pada saat saya masuk universitas, saya sudah terbiasa minum 4 ceret setiap hari. Kira-kira 24 cangkir. Walau tidak semua orang menghabiskan waktu 24 cangkir kopi, orang Amerika Utara mengkonsumsi total lebih dari 35 juta pon setiap tahunnya. Ditambah lagi dengan jutaan kaleng soda berkafein yang berkonsumsi sendiri. Dan Anda mulai menyadari bahwa Amerika sedang menghadapi masalah kesehatan masyarakat yang besar, kecanduan kafein. Dokter mulai memberitahu pasiennya untuk menghentikan kebiasaan kafein dan untuk alasan yang baik. Kafein tidak memiliki nilai gizi, tetapi itu berkaitan erat dengan gangguan tidur, sakit kepala, tekanan darah tinggi, dan ketegangan. Detak jantung tidak teratur, kehilangan ingatan, tremor, dan kejang. Beberapa penelitian tampak menunjukkan bahwa kafein bertindak sebagai katalis karsinogen, meningkatkan kemungkinan terkena kanker. John W. Kusma dalam bukunya Hidup 10 Tahun Lebih Panjang menyebutkan tentang penelitian menarik yang dilakukan pada juru ketik. Sekelompok juru ketik telah dibentuk yang tidak menggunakan kafein selama 2 minggu. Pengetikan mereka akurat dan mereka memperkirakan kecepatannya dengan tepat. Kemudian masing-masing peserta minum 2 gelas kopi. Akurasinya menurun drastis. Namun dalam evaluasi diri mereka sendiri, mereka pikir mereka melakukan jauh lebih baik dalam kecepatan dan akurasi daripada ketika mereka tidak menggunakan kafein. Begitu banyak anggapan bahwa kafein meningkatkan kinerja seseorang pada suatu lokasi pembangunan tempat saya pernah bekerja, kami bisa menyebut kopi Go Juice karena semua orang beranggapan bahwa hal itu meningkatkan kemampuan kami untuk menyelesaikan pekerjaan. Ternyata satu-satunya hal yang ditingkatkan adalah perkiraan kami sendiri. Iblis sangat ingin menggoda kita dengan segala macam Go Juice yang menyamarkan kondisi kita yang sebenarnya penuh dosa dan membuat kita berpikir bahwa kita lebih baik daripada sebenarnya. Minuman berkafein bukanlah satu-satunya zat dalam meja prasmanan ilusinya. Ada juga alkohol, tembakau, dan obat-obatan yang mengubah suasana hati dan menumpulkan persepsi.
Ketika kita berada di bawah ilusi bahwa kinerja kita meningkat, tidak ada alasan untuk bertobat, tidak ada alasan untuk berpaling dari kejahatan, dan tidak ada rasa membutuhkan anugerah keselamatan dari Tuhan. Ucapkan selamat tinggal, Gogo Jus. Hentikan kebiasaan itu. Sekalipun Anda harus menanggung beberapa hari menyakitkan dari efek samping karena menghentikannya, dan katakan selamat datang kepada minuman terbaik di dunia, secangkir air dingin dan jernih. Tuhan, bantulah saya menghindari hal apapun yang mengaburkan pikiran saya, sehingga saya dapat memahami secara akurat apa yang Roh Kudus-Mu coba sampaikan kepada saya. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.